Oke guys, ketemu lagi tentu dengan jak Volta ini. Ini memang pernah diservis orang, sudah pernah diisi tapi tidak lama ini tidak dingin lagi. Oke. Ini sudah pernah ganti kondensor ini. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ini. Ini memang benar ya. Ini ada filter, kemudian ini pengisian. Saya akan tes untuk pastikan bahwa ini saya tes kemarin sore nih, karena saya waktunya ini tidak pas, jadi saya hanya ngecek. Jadi ngeceknya seperti ini. Kenapa ini tidak dingin? Oke, saya pertama cek kenapa tidak dinginin. Saya akan colokin ya, saya akan colokin ini tidak ada hidup sama sekali. Kemudian langkah ini timer seputar ini posisi kompres hidup ini, makanya saat cabut kemudian saya tes ya, untuk pastikan kompresor ini hidup atau tidak, baru saya bisa lanjut apakah ini di termostat atau di yang lain. Saya akan tes dengan kabel jepit untuk pastikan kompresornya saja ini. Oke, sudah saya akan colokin. Oke, jadi kompresor ini hidup ya, hidup ini kompresor. Jadi ini yang tidak benar ini kemungkinan termostat, tapi ini urusannya dingin apa tidak. Ini tidak ada dingin ya, tidak ada dingin sama sekali. Apakah ini bocor atau mampet nih? Saya akan tes. Saya cabut. Oke, sudah saya cabut. Saya akan potong ini bekas vakum ini. Oke guys, ini yang namanya masih freon, tapi ini mampet ini ya, mampet ini. Saya akan tes. Saya akan potong. Oke, ini pasti mampet sih. Ini kalau bocor ini beroli nah. Akan pastikan apakah ini di filter. Bentar. Oke, ini sebenarnya apa ada kebocoran. Oke.
sah ya. Ini front tinggal sedikit berarti. Saya akan tes, ini tidak mampet ini. Maksudnya yang di filter front berkurang. Masa akan dikoner, saya akan tes. Ini masih rapat ya, saya hanya potong ini dan ini. Saya akan tes dengan metil. Oke, saya colokin. Rapat semua. Salah kok. Oke, hidup. Saya akan colokin. Sudah saya isi metil, ini apa ngisap atau tidak ini ya. Langsung habis ya. Berarti ini tidak mungkin buntu ini kapiler. Sekali lagi. Oke. Langsung habis. Berarti ini tidak buntu ini. Ini permasalahannya. Nah, tapi termostat juga ini permasalahannya karena ini dari sisi ini tidak buntu ini. Oke, ngisap. Saya akan ulangin lasnya ini. Ini kering. Saya ulangin semua nih las ini ya. Oke. Oke guys, jadi ini sudah saya rapihin las-lasan semua ya. Ini saya rapihin semua, kemudian sudah saya pasang filter. Dan ini tidak ada yang namanya flashing. Saya hanya flashing seperti ini atau flashing gebres ini bahasa saya. Oke, ini sudah saya rapiin semua, tinggal pasang kapiler vakum dan kapiler yang untuk ke evapin. Jadi sudah saya siapin. Oke, ini las-lasan ini kalau lengket ininya nih ya, di besinya ini. Jadi sudah pasti ini rapet ini. Oke, saya flashing gebres, kira-kira ini bersih ini, di jempol ini kelihatan sebenarnya kalau ada masalah kotor atau tidak ini di jempol kelihatan ini. Oke, saya akan sambung kapiler. Oke guys, sudah saya las ya. Sudah saya las, saya nunggu dingin sedikit ini. Baru saya colokin ini, sumbat atau tidak ini las-lasan saya ya. Ini juga namanya flashing. Sebenarnya ini flashing ini untuk bersihin kerak di dalam filter yang habis dilas ini. Atau memastikan ini ada kebocoran misalnya di sini ini keluar. Begini saja sudah berasa. Atau rapet ini, memastikannya seperti itu. Ini 12U nih, bekas tukang yang sebelum saya ini ganti. Memang benar ini 12U. Tapi ini begitu diservis tidak dingin ini. Artinya digeletakin lama ini kulkas ini. Dingin. Ini saya hidupin bukan dengan colokan kulkas. Jadi kulkas ini tidak ngirim ke kompresor, kemudian kipas juga tidak hidup. Ntar saya termostat akan langsungin apakah benar di termostat ya. Oke. Saya lagi flashing. Sudah dingin. Saya tinggal pasang pengisian ya. Cabut.
bocoran. Bocor ini. Tuh. Bocor. Makanya ini harus gampang cek. Dari awal saya sudah ketahuan ini kalau bocor. Oke, saya tes lagi. Gampang lacak bocoran seperti ini rupanya. Nyedotnya ini kencang, nggak bocor ini biasanya. Oke, sudah rapat ini. Nyedotnya kencang. Oke guys, saya lagi vakum ini ya. Kemudian saya menggunakan colokan sendiri, bukan kulkas. Jadi karena ini tidak hidup walaupun timer saya pindah, ini dikasih di termostat, makanya saya ngisi posisi seperti ini nih. Kipas tidak hidup apakah sama atau tidak ini. Saya akan tes. Ini sudah vakum. Oke. Saya tutup. Oke, sudah saya tutup. Saya biarin dingin dulu, ntar saya buka. Tapi ini saya akan buka di dalam dulu casingnya ini. Casing evap seperti apa ini ya. Oke, saya akan buka dulu freon. Oke, sudah saya buka ini. Saya menjamin tidak mampet atau buntu ini. Ya. Saya menjamin ini. Ntar saya akan buka di evap. Cara isi freon tanpa kipas muter ini. Saya akan tes dulu hangatnya sampai mana. Oke. Kalau las-lasan bocor ini oli. Kira-kira separuh, ntar saya buka ini casing. Ini instalasi kondensor sebelum saya ya.
Ini berarti 5 ini sudah sedikit anget. Saya akan miringin dan saya akan tutup. Saya akan buka casing nih. Anda bisa lihat casingnya nih, belum saya buka. Oke, wah, ada oli. Saya akan buka casing. Ya, sudah saya buka ini ya. Nih casing ini. Ya. Jadi ini masih ori juga, di antara defrost ini. Heater kemungkinan tidak pecah. Casing ini ya. Akan tambahin. Ini anget baru 6 nih. Oke, sudah ke atas. Filter apa anget? Filter anget nih, saya tutup. Gampang tadi kurangin. Filter ini anget nih. Saya lihat di dalam. Oke, jelas ini tidak mampet. Saya akan tes dengan lampu HP. Bunyi masalahnya. Oke. Ini asing sampai ke bawah. Kalau sudah seperti ini, saya sudah tutup frame. Saya akan tes ini sebenarnya termostat atau apa yang bikin mati ya. Benarkah ini saya copot? Ini tidak dipasang, apa ini bikin konslet atau memang mati? Termostat ini tidak dipasang ya. Luar biasa nih, saya akan tes turun atau tidak ini apa memang bikin konslet. Ini gila lagi, ada satu apa, ada masalah kemudian negonya nggak jadi, nggak tahu ini. Sudah saya pasang. Oke, saya akan tes colokin tanpa termostat, berarti kipas ini yang saya untuk patokan. Pasin untuk patokan muter atau tidak, atau konslet gara-gara kipas. Oke. Kipas sudah saya pasang, walaupun tanpa soket ini tidak masuk ya. Ini bisa dites ini, memang konslet atau tidak. Saya colokin satu lagi colokan untuk memastikan kipas ini.
seret ini kipasnya. Benar ini dicopot termostatnya, ini gila ini. Apa negonya nggak jadi ini, ya. Ntar saya akan benerin kipasnya. Itu sudah esing semua tuh, ya. Tuh. Sampai bawah gitu ya. Oke guys, jadi ini sudah sempurna nih. Kipas sudah saya minyakin asnya. Ya, kenapa termostat tadi bisa dicopot seperti itu ya? Ini sudah pasti sempurna nih. Esing sampai bawah, ngebulnya rata. Saya akan pasang. Luar biasa membagolkan. Pantesan kompresor tidak hidup. Oke, sudah saya pasang. Oke, ini colokannya berbeda. Ini masih fungsi ini. Satu ini jepit saya untuk ke kompresor. Satu ini saya colokin tidak masuk kompresor, tapi untuk kipas ini ngetes. Ya, jadi seperti itu. Filter anget. Saya akan kurangin ini. Malahan saya kurangin. Saya akan lihat ampere. Karena ini ampere mesin ini sering saya unggah ini 1,1 ini full mentoknya ini. Konslet repot. Oke. Satu itu Anda lihat 09 malahan. Ya. 09. Jadi ini Anda bisa lihat. Ya. 09. Saya tutup di 09 saja ini. Karena di dalam sudah maksimal. Sudah pasti dingin ini ya. 09 saya tutup. Oke, saya akan tutup si freon. Posisi 09 ini ampere aman. Ini gilanya itu tadi termostat bisanya dicopot, pantesan nggak hidup semua. Apa negonya nggak jadi sehingga ini. Oke, sudah saya tutup. Posisi saya lihat lagi tuh 09 tuh 1091 ini super membagongkan. Oke, begitu. Saya lapin kira-kira 10 menit ya. Saya sambil beresin nutup di dalam ya. Ini ampere 09 ini benarkah colok langsung hidup? Akan colokin ya, artinya enteng. Oke guys, ini sesuai prediksi saya ini. Kemudian saya lacak tidak ada kebocoran ini. Kalau dicabut ini, kalau misalkan bocor ini olinya rembes ini. Licin ini, ada air oli semua di las-lasan. Jadi ini start gampang 09 ini. Kompresor yang seperti ini saya isi 09 tapi filter ini anget ya. Oke. Tapi di dalam esingnya sudah pasti bagus. Jadi caranya seperti itu, seperti ono.
Oke guys,